Halo guys, selamat kembali di Rapid Rupiah. Hari ini kita bakal bahas tentang Beam Chain yang katanya bakal jadi solusi masa depan Ethereum. Ada yang sebutnya itu katanya Ethereum 3.0. Jadi karena banyak bahasannya, kita langsung aja yuk to the point ke topik ini. Oke, let's go. Oke guys, jadi kita berusaha untuk menjawab pertanyaan hari ini tentang apakah ini solusi yang tepat, apakah ini alasan nanti Ethereum bisa bullish lagi, apakah ini jadi tempat dia bisa menaruh posisi biar persaingannya ketat melawan alternatif yang kayak Solana dan banyak blockchain lainnya di luar sana. Jadi ini sebenarnya presentasi dari DevCon yang kemarin diadakan di Bangkok dan Justin Drake itu presenternya. Jadi kalau misalkan kalian ngeliat di presentasi ini, Beacon Chain itu diubah menjadi Beam Chain. Untuk yang lupa, Beacon Chain itu lapisan konsensusnya Ethereum. Jadi pas sebelum the merge kan ada dua tuh, ada konsensusnya Beacon Chain dan ada executionnya tempat kita transaksi biasa, DeFi, aktivitas, dan lain-lain. Kemudian the merge itu menggabungkan keduanya, jadi benar-benar bisa konsensus dari proof of work berubah menjadi proof of stake. Nah, Beacon Chain itu berubah jadi Beam Chain dan ini proposal dari Justin Drake. Jadi dia bilang sih disclaimer kalau ini belum menjadi official roadmap-nya Ethereum. Ini cuman pandangan dia yang dipropose untuk memajukan konsensus Ethereum. Dan di sini dia bilang memang belum disepakati, tapi kalau misalkan orang-orang setuju, ya itu nanti tidak akan ada blockchain baru. Jadi tetap Ethereum dan tidak ada aset kripto baru. Jadi tetap ETH. Sama kayak kemarin the merge, orang mungkin khawatir aku nanti convertnya gimana dari Ethereum yang proof of work, proof of stake segala macam. Itu disclaimernya. Nah, rancangan untuk Beam Chain ini sebenarnya dimulai gara-gara Beacon Chain sendiri kan usianya sudah 5 tahun ya. Jadi para peneliti di Ethereum tuh sudah punya pemahaman yang banyak tentang MEV, terus dia udah paham ada terobosan teknologi kriptografi Snark yang baru, dan ada juga gambaran-gambaran jelas kalau teknologi yang sebelumnya itu ada beberapa masalah, ada beban yang memang perlu disapu bersih, dirapi-rapiin lah. Jadi kalau misalkan kita ngeliat di presentasi ini, fokus roadmap-nya dia itu ada 3. Jadi untuk Beam Chain, konsensusnya itu dia fokus ke produksi blok, tentang staking, sama tentang kriptografi. Nah, kita nggak perlu bahas terlalu mendetail masing-masing di sini karena benar-benar teknisnya kompleks. Nanti kita bahas alasannya kenapa ini dikritik juga. Nah, proposal Beam Chain ini fokusnya tidak mengubah roadmap yang sudah dibagikan biasanya sama Vitalik ya. Kalau misalkan kalian ingat kan, lihat ada diagram yang kayak gini, yang diagramnya ini benar-benar bikin ribet dan pusing, tapi intinya dalam beberapa hal Beam Chain itu akan mempercepat beberapa komponen tertentu yang sudah tercantum di dalam diagramnya itu. Jadi contohnya aja si Justin Drake di sini sudah sempat bikin bagian-bagiannya di mana dia tetap relevan. Nah, ini dia. Jadi proposal 3 hal yang difokusin itu memang ada bagian tertentu yang sudah selama ini di roadmap resmi. Jadi dari beberapa kesalahan Beacon Chain dan ada beberapa beban teknis yang sebelumnya itu mungkin ada usang, perlu diganti baru, perlu disapu bersih. Ini ada banyak contoh-contohnya, itu bisa menyulitkan pengembangan Ethereum ke masa depan nanti, makanya perlu ditangani. Dan itu udah ada detailnya yang dia bagiin di DevConnect tahun 2023 waktu itu di Istanbul. Jadi ada sesi khusus nih tentang staking gathering dan itu menunjukkan tentang masalah-masalah dan kesalahan Beacon Chain. Ini contohnya yang dibagikan sama Justin Drake. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ya, memang kan sejak akhir tahun 2020 ya, waktu pandemi itu setiap tahun ada satu fork dan terjadinya dengan perubahan yang minimal banget ke lapisan konsensus Ethereum. Jadi dengan kecepatan yang sama, artinya ada 3 fork lagi sampai tahun 2028. Kalau tiap tahun satu, kalau lajunya kecepatannya sama ya, rilisnya kayak gitu. Nah, setelah itu mungkin forknya Beam Chain ini akan mengumpulkan nih optimisasi teknis apalagi mungkin yang belum termasuk, sesegera mungkin kita ya udah maksimalkan di forknya yang Beam Chain. Jadi ini makanya ilustrasi yang dia bagiin tentang menjadikan Ethereum ossification. Jadi itu istilah yang biasa dipakai untuk blockchain kayak Bitcoin yang memang udah jadi produk yang finish, yang udah selesai, udah matang. Nah,
Jadi dengan roadmap yang dia bagikan itu, rancangan ini sebenarnya bisa disederhanakan. Disederhanakan jadi 3 hal. 3 hal yang dia bagikan di sini adalah waktu era Ethereum dulunya proof of work, terus jadi proof of stake, sekarang mungkin bisa dianggap sebagai eranya untuk ZK atau Zero Knowledge. Nah, ini adalah era yang fokusnya itu sama kriptografi. Jadi pokoknya istilahnya itu state transition function kalau bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesianya itu istilahnya setiap kali status blockchain mau update, mau diperbarui, itu pakai kriptografi Zero Knowledge. Terutama lebih spesifiknya yang SNARK. Nah, jadi Beamchain ini bakal memanfaatkan alat-alat, infrastruktur, sama tim. Pokoknya udah ada sebelumnya. Ini dia udah ngasih contoh-contohnya. Dan mereka tuh juga ngundang tapi kontributor-kontributor baru, karena kan butuh bantuan lebih banyak lagi ya. Jadi dia minta orang-orang untuk nge-reach out di beam.chain@ethereum.org. Nah, semua itu bagus. Cuman bagian yang paling kontroversialnya itu di bagian terakhir setelah dia ngomongin hal-hal teknisnya. Jadi kontroversinya adalah tentang timeline. Jadi rencananya ada beberapa fork nih yang bisa dicicil duluan. Oke deh, bisa kita rilis. Tapi implementasi secara penuh itu begini gambarnya. Jadi sisa tahun 2024 peeling. Nanti kita jelasin apa arti peeling. Nah, tapi tahun 2025 tuh baru mulai analisis spek, baru mulai nulis dokumen. Mungkin butuh waktu setahun penuh katanya. Terus 2026, 2027 tuh baru mulai kerja keras untuk building, untuk produksinya. Dan paralel tahun 2027 mulai sampai 2028, 2029 itu sambil testing dulu keamanan untuk mainnet. Jadi bahkan di roadmapnya yang sudah sepanjang 5 tahun, 6 tahun ini paling ujung testing, bukan rilis atau launch. Jadi 5 tahun totalnya kalau tepat waktu. Dan kalau kita lihat dari rekam jejak Ethereum Foundation selama ini kan sukanya ngedelay. Jadi waktu ditanya kenapa kok lama, ini ada orang sih yang ngomong sama Justin Drake setelah dia selesai presentasi, dan jawabannya katanya biar estimasinya konservatif. Jadi katanya biar under promise over deliver katanya. Ya oke deh. Kalau gitu ya sebenarnya memang fokus berat Ethereum dengan kriptografi Zero Knowledge ini ya, era tadi proof of work, proof of stake, terus jadi ZK, itu memang sih sangat menjanjikan. Cuman integrasinya butuh waktu lama banget, bertahun-tahun sampai bisa berfungsi baik. Dan sementara persaingan tuh makin ketat loh. Dari pihak Solana itu akselerasinya pesat sekali. Alasan Ethereum juga mulai bergerak dan mulai debat seperti ini kan juga gara-gara ada persaingan dari Solana. Sama di pihak EVM itu juga ada kompetisi-kompetisi yang ya mungkin bisa dibilang kompetisi tapi bisa dibilang membantu juga karena ekosistemnya sama-sama EVM. Ada Monad. Nanti kita juga bahas lagi apa hubungannya sama Monad. Nah, 5 tahun tuh memang lama banget dan industri kita kan berubahnya sangat-sangat cepat. Dalam 5 tahun apalagi yang udah berubah drastis. Dan organisasi yang gercep gitu ya, kayak Solana itu bukan berarti centralized. Enggak, itu mah cuman soal with due respect sebenarnya soal skill issue. Jadi Terence memang sih ada orang beberapa yang membela. Ini BTW live thread kemarin ya, waktu pas kita nonton presentasinya sangat-sangat simple banget. Jadi kita lebih deep dive di video ini. Nah, si Terence ini membela karena dari sisi Beamchain dia argumennya katanya protokol Ethereum nggak apa-apa tetap melakukan peningkatan setiap hard fork. Bukan berarti karena fokusnya di Beamchain terus ada beberapa hal lain yang ditinggalkan. Dia bilang akan ada lebih banyak kapasitas untuk lapisan datanya, untuk layer 2 dan rollup, akan memperbaiki EVM, akan menguatkan ketahanan sensor, jadi transaksi itu tetap netral, semua orang bisa. Katanya gas limit batasannya itu bakal dinaikin, terus mungkin ada waktu slot yang lebih singkat. Jadi hal-hal teknis ini katanya bukan berarti Ethereum nggak ngapa-ngapain selama menunggu Beamchain dirilis. Nah, cuman balasannya dari Peter ini, dia dari Geth kalau nggak salah, jadi dari konsensus dari klien executionnya Ethereum. Itu dia ngomong katanya kalau semua klien konsensus ngerjain hal itu dan ada fokus dengan Beamchain juga, ya nggak cukup dong waktunya untuk bisa spec, untuk bisa bikin MVP, untuk building, untuk testing secara bersamaan. Tapi kalau nyari tim baru, jadi kesannya kayak ditinggalkan tim-tim klien konsensus yang sudah ada sekarang. Jadi kayak nggak simple ya, ada banyak drama politiknya. Dan tim yang udah ada sekarang kan memang udah
lebih berpengalaman, lebih experience. Jadi nggak ngerti deh kalau cari tim baru apakah mampu, kompeten, enough. Tapi juga kalau misalkan tim yang sekarang harus ekspansi, mungkin lebih masuk akal karena dia bisa ya udah expand resource-nya aja. Tapi ya nggak tahu deh gimana nanti keputusannya mereka. Kalau misalkan ada yang pengen nonton videonya lanjut di channel YouTube-nya Ethereum Foundation, itu tentang presentasinya Justin Drake. Nah, sekarang kita bakal bagiin tentang opini dari Republik Rupiah dan respons kami terhadap roadmap Ethereum yang baru ini. Bukan baru sih, yang lebih dipercepat ini katanya. Jadi secara singkat sih responsnya itu mirip-mirip sama yang dibagiin sama John Charbonneau di sini. Ethereum tuh kurang ambisius, itu intinya. Jadi bolehlah ada usaha, ada banyak teknologi keren yang bakal diimplementasikan ke Ethereum dengan Beam Chain. Dan dengan hard fork lainnya yang memang lagi dikerjain. Kayak yang paling deket kan ada Pectra. Itu udah kita bahas videonya. Kalian cari aja dengan kata kunci Pectra. Itu katanya awal tahun atau pertengahan tahun 2025. Nah, tapi untuk beberapa orang ini bukan urutan prioritas yang disuka dan diminta. Jadi Beam Chain itu ya paham, memang bukan berarti hal lain gak bisa dikerjain bersamaan. Cuman kebanyakan orang-orang kecewa gara-gara dibawa hype-nya itu gede banget. Kenyataan jadi gak memenuhi ekspektasi. Nah, alasannya ini sebelumnya ya si Justin Drake itu udah spoiler duluan sehari sebelum presentasi. Dan dia itu generate hype, katanya ini inisiatif yang paling ambisius gitu. Akhirnya jadi rumor-rumor beredar deh, katanya analis yang selama ini mau Ethereum lebih baik kayak Doc Calkit itu spekulasi juga. Nah, itu katanya Ethereum bakal punya ZK EVM secara native. Terus katanya nggak ada batasan gas limit. Terus katanya ukuran blok nggak dibatasin. Terus artinya Ethereum sadar kalau mereka harus bersaing kompetitif. Gara-gara di generate hype beberapa hari sebelum presentasi itu, bukan beberapa sih, sehari, ternyata nggak seambisius yang diharapkan orang-orang. Jadi Ethereum itu harusnya menurut opini John Charbonneau ini lebih prioritas hal yang lebih jelas bisa membuat mereka bersaing ketat sama blockchain kayak Solana, dan nanti kita bahas juga mungkin kayak Monad. Jadi prioritas L1-nya itu harusnya satu, dijelasin desentralisasi itu lebih spesifik. Spek nodenya berapa, bandwidth minimumnya berapa. Jangan kayak mentang-mentang kita ngomong desentral terus artinya kita menggunakan teknologi yang usang banget, yang komputer dari 10 tahun lalu dan internet yang cuma 1 megabit per detik. Jadi harus ada kejelasan desentralisasi batasnya di mana, dan dari hardware yang modern kita bisa maksimalkan performanya. Dan ada contoh-contoh lain sih yang lebih teknis lagi, kayak waktu slotnya dipersingkat, gas limit dinaikin, terus bikin roadmap untuk terus diimprove, ada single slot finality, ada inclusion list untuk memastikan Ethereum tetap netral dan transaksi apapun gak ada yang kena sensor. Jadi ya sebenarnya juga selain kurang ambisius, ditambah lagi kekecewaan ekspektasi realita ini karena mengarah ke komunitas podcastnya Ethereum nih, yang takutnya nanti jadi mengandalkan jawaban Beam Chain. Tiap kali ada pertanyaan gimana cara Ethereum bersaing lawan Solana, Beam Chain. Kayak takutnya gitu. Karena Justin Drake tuh gak salah, respect untuk dia malah, karena semua researcher Ethereum Foundation itu sudah merencanakan proposal ini, bukan hal yang mudah. Cuman kita itu perlu improve di hal yang ada kaitannya sama komunitas, sama meme, sama kampanye dari podcast, dari media-media. Karena memang Ethereum tuh butuh improve lapisan konsensusnya. Banyak hal yang sebenarnya udah matang tinggal dipetik, harusnya teknologi-teknologi usang digantikan sama teknologi yang baru dan lebih superior. Mumpung Ethereum masih belum jadi finish product kayak Bitcoin. Tapi masalahnya jangan dibawa seolah-olah ini generate hype gede banget yang komunitasnya tuh harus ikutan kampanye. Karena udah gak zaman kampanye infrastruktur yang tidak dipahami user. Kayak nggak menutup kemungkinan kalian yang nonton di sini kebanyakan juga dari hal-hal yang disebutin tadi, single slot finality, terus inclusion list segala macam kan nggak paham. Nah itu poinnya. Jadi kalau user atau bahkan developer aplikasi aja kadang suka nggak paham sama istilah-istilah teknis dari infrastruktur Ethereum ini, harusnya jangan dibikin hype besar banget. Karena persaingan dari Solana nggak bisa dilawan dengan kita jawabnya nggak apa-apa, Ethereum nanti masa depannya punya ZK Snark di lapisan konsensus. Terus selama 5 tahun jawabannya itu terus, kayak semua orang nggak paham. Dan Solana atau mungkin Monad juga nanti bahkan
terus-terusan tuh bakal ngambil user, bakal ngambil developer dari Ethereum yang akhirnya pada migrasi, pada menyerah. Jadi selama 5 tahun itu harusnya kalau mau mengembalikan kepercayaan komunitas soal masa depan Ethereum, harusnya fokus-fokus ke pertanyaan yang kayak gini nih, yang di caps lock sama Eric Wall. Dia bilang pokoknya harusnya fokus ke L2 mana yang sebaiknya dipilih developer untuk deploy aplikasi. L2 mana yang sebaiknya mulai digunakan oleh end user. Kalau DeFi bukan use case Ethereum, apa use case-nya? Terus apa yang bisa membuat Ethereum unggul dan dia itu jadi nggak di posisi tengah-tengah? Kayak Bitcoin enggak, kayak Solana enggak, terus nggak ada kejelasan ini Ethereum platform apa sebenarnya. Jadi memes, kekuatan komunitas itu penting banget. Cuman bahannya jangan sampai orang-orang disuruh kampanye ZK Snark lapisan konsensus, itu jadi kayak ya oke lah, semakin banyak audiens jadi nggak tertarik. Ya udahlah, you do you, mungkin pikir mereka kan. Kayak yang baru masuk ke industri ini ya sukanya Solana, jadi lebih cakep, lebih istilahnya sederhana, simple. Akhirnya ya kita kehilangan banyak sekali. Hal-hal teknis yang terlalu kompleks itu tidak menarik mata publik. Sudah ada AI canggih dan udah ada yang maju, mereka bisa berpikir untuk manusia zaman sekarang. Bisa dibilang sedih sih, tapi ya kenyataannya begitu. Cuman kalau ngomongin soal zero knowledge, ZK itu dulu panji revolusi teknologi waktu tahun 2020. Tapi sekarang ZK itu cuman infrastruktur, sama aja kayak SSL. Udah nggak tahu SSL, ini istilahnya ya orang itu nggak peduli kan dengan arti simbol gembok hijau yang ada di browser kalian di samping link URL. Yang penting kan kalian bisa ketik revolutrupiah.com terus muncul websitenya kan. Nggak memedulikan SSL itu apa, gembok hijau dan yang ada di samping browser link URL kalian. Jadi orang tuh butuh pengalaman yang mulus, bukan disuruh kampanye debat hal teknis yang kompleks. Kayak istilahnya kita ngomong, oh kita perlu ganti X509 root CA-nya di HTTPS. Kayak itu udah berakhir, masanya itu dulu kampanye hal yang keren 5-10 tahun lalu. Nostalgia sejarah aja, tapi memang ya buktinya ada pemimpin intelektual berarti kan di Ethereum sama kayak di Bitcoin. Tapi bukan gitu caranya menang di tahun 2025. Karena lihat aja nih contoh kayak tweetnya Solana aja, urgently needed, ambitious founder. Kita cari orang yang bener-bener inovatif, ambisius, fokusnya ke end user, fokusnya ke developer aplikasi. Jadi sebaiknya ya skip deh periode peeling yang tadi pertama ditunjukin itu kan peeling sampai sisa akhir tahun 2024 ini. Langsung aja bikin speknya apa, building secara bersamaan, fase testing harusnya udah langsung testnet di akhir tahun 2025. Lebih baik rilis, ada yang rusak, dibenerin, jadi iterasinya cepet. Dan ntar juga ketahuan apa yang kurang gitu kan, karena kan sambil building, sambil testing secara publik juga. Untuk yang nggak tahu apa arti peeling, ini kalau si Kobe bilang, peeling itu istilahnya di dunia software engineering, itu tujuannya biar orang jadi sepakat pada punya visi yang selaras, biar nggak sia-sia dikerjain terus tiba-tiba nanti ada drama politik. Cuman ya bener kata Kobe, dia bilang lah emang ada metriknya, KPI-nya apa kalau kita mau tahu peeling itu udah sukses gitu kan. Jadi harusnya ini dari timeline ini peeling tuh di skip aja, langsung aja spec, building, testing akhir tahun 2025 gitu kan, udah testing terus mungkin rilis 2026 atau apa istilahnya. Jangan sampai ke 2029 gitu loh masih testing. Dan karena kode dikembangkan secara publik, nggak perlu minta persetujuan dari podcast kayak Bankless, dari komunitas kawan-kawannya itu nggak perlu. Spesifikasi Ethereum tuh yang penting ikutin sama dulu aja waktu pertama kali dibikin, ambisius. Ethereum dulu kan waktu lahir ambisius banget, dibangun cuma 14 bulan total selesai rilis. Gavin Wood tuh katanya semacam idealis Jerman katanya. Jadi sekarang pengembangan Ethereum kalau dibandingin sama yang dulu lemot. Memang nggak mau merusak hal vital karena ada banyak banget value yang besar dan nggak mau merisikokan mainnet Ethereum. Cuman kan bisa eksperimen di testnet. Jadi butuh engineers yang ambisius aja sih. Solusinya itu harus ada engineers yang obsessed kayak di Solana. Karena di industri kita kalau mau maju, kemajuannya itu secepat obsesi engineersnya aja sih. Jadi kekuatan Ethereum itu bisa dibilang kayak kekurangannya. Ini kita bahas tentang titiknya dia yang sekarang tuh kayak
rada-rada di tengah-tengah, bingung dia mau jadi apa sebenarnya. Visinya tuh ambisius, dia mau melakukan banyak hal sekaligus, tapi artinya jadi nggak punya hal yang menonjol satu aja yang unggul. Pesaingnya ada banyak. Kalau mau sama BTC katanya ETH ultrasound money, tapi sebenarnya BTC adalah money yang lebih baik daripada ETH. Terus Solana, dia lebih performan daripada layer 1 Ethereum. Terus Celestia, itu lapisan datanya lebih besar dan lebih cepat bloknya. Jadi lebih cocok untuk roll ups atau layer 2. Jadi dia berusaha bersaing di semua hal, tapi jadi nggak ada yang menonjol. Sementara Bitcoin lebih baik, Ethereum lebih Solana lebih baik, Celestia lebih baik. Jadi keunggulannya Ethereum itu apa? Kalau selama ini ya, sampai detik ini, itu keunggulannya di L1, platform smart contract yang paling premier, paling terpercaya, aktivitas paling bernilai tinggi. Jadi harusnya fokus ke nilai-nilai tinggi di layer 1 ini. Nah, jangan mendorong semua orang minggat ke layer 2. Layer 2 tuh kalau nanti layer 1-nya udah bagus, udah sampai luber-luber, butuh lebih, silakan eksperimen. Standar kualitas L1 harus ditingkatin dulu. Tapi L1 Ethereum kan alasannya kenapa dia punya multi chain, banyak roll up di atasnya dan sukses, populer. Beda nasibnya sama kayak Cosmos Polkadot. Itu kan nggak sesukses dan sepopuler layer multi chain di Ethereum. Jadi karena L1 Ethereum-nya itu pusatnya kripto. Dan L2 jadi di atasnya bisa bertumbuh lebih subur. Makanya L1 ini juga kan yang bikin ETH itu jadi awalnya katanya ultrasound money, jadi uang yang bernilai valuasinya tinggi, makanya market cap-nya kedua kan setelah Bitcoin. Jadi bukan karena layer 2, tapi karena layer 2-nya itu. Jadi jangan kacang lupa kulit. Kebanyakan ETH disimpan dan digunakan di DeFi Ethereum di L1 juga, bukan di L2. Jadi kalau membuat L1 Ethereum itu hebat lagi, itu dampaknya positif ke valuasi ETH. Kalau kita mau ngomongin soal harga nih, perbandingannya yang sekarang rasio ETH BTC rungkat, rasio ETH sama Sol juga rungkat. Jadi bukan berarti kalau kita fokus ke L1 tuh meninggalkan roadmap layer 2, enggak. Karena justru semakin hebat layer 1-nya Ethereum, semakin banyak kemampuan yang bisa dimanfaatkan sama layer 2. Layer 2 tuh kan pengen publish data ke layer 1. Jadi kalau layer 1-nya itu bloknya cepet, finalitasnya cepet, itu juga menguntungkan untuk roll up di atasnya. Jadi memang layer 1 Ethereum gak bakal secepat Solana dan gak bakal semurah Solana. Tapi bukan berarti kita nyerah kan. Kita tetap bisa meningkatkan diri biar jadi lebih baik. Yang penting jaraknya gak ketinggalan terlalu jauh banget gitu loh Ethereum sama Solana. Bayangin aja kalau L1 Ethereum masih tetap bisa jadi rumahnya aplikasi desentral yang bertahun-tahun dari sekarang retail pun masih bisa ikut pakai. Jangan di posisi tengah tadi yang kayak di chart bingung kita unggulnya di mana dan nilai jual kita ada di mana. Semoga ada dorongan komunitas biar Ethereum bisa punya visi yang ambisius. Make Ethereum L1 great again atau ambitious again. Contoh, ada proposal dari Max Resnick. Ini di forum ETH Research. Ini judulnya Ethereum perlu bermimpi lebih besar. Tapi yang menarik adalah kalau kita melihat, ini kita nggak bakal bahas detail, tapi tujuan-tujuan yang diinginkan oleh orang-orang dari sebuah layer 1 Ethereum, katanya setidaknya kalau menghitung roadmap yang sama kayak tadi ya, 5 tahunnya Justin Drake, kalian ingat sesuatu nggak dari video-video yang kita udah bahas sebelumnya di Rebel Rupiah? 1 second block time, single slot finality, throughput lebih dari 1000 transaction per detik. Nah ini sebenarnya kalau kalian lupa, itu ya Monad. Buka deh monad.xyz. Ini fitur-fitur yang ditawarkan oleh Monad. 10.000 transaksi per detik. Jadi bahkan 10 kali lipat lebih cepat dari yang 1000 transaksi di proposal ETH Research tadi. Block time-nya 1 detik. Single slot finality. Jadi gas fee-nya murah, 100% EVM compatible. Jadi sama sekali tidak perlu mengubah kode dari aplikasi yang ada di Ethereum. Dan hardware requirement-nya dia rendah. Bener-bener hardware yang konsumen bisa akses dengan mudah. Jadi desentralisasinya pun dapat. Jadi kalau kita ngomongin soal Ethereum, mimpinya harus lebih besar, Ethereum harus lebih ambisius, Ethereum harus kerja lebih keras. Bahkan kalau gagal pun gak apa-apa, karena kan setidaknya udah mengupayakan hal luar biasa daripada setengah-setengah. Dan persaingan ini ternyata yang dikerjakan sama Monad. Dan kalau ngomongin ada Solana, ada Monad, ya memang Monadnya jadi yang paling deket banget kan sama kompatibilitas Ethereum-nya. Jadi
ada kompetisi ketat di sana. Makanya saya langsung nge-tweet tuh, kalau pengen ambisius, kalau kita pengen masa depan EVM, kalau kita pengen Ethereum maju, ya akselerasinya lewat Monad. Jadi ini memang bias, tapi ya karena saya juga komunikasi langsung sama tim pendirinya yang sangat kompeten. Jadi nggak ada keraguan, bahkan kalau kita ngomongin Ethereum 3.0 nanti 5 tahun ke depan, 5 tahun ke depan pun nggak menutup kemungkinan Monad pun juga berevolusi loh jadi Monad 2.0. Dan kalau ngomongin Solana, ada Fire Dancer yang harapannya dia bisa sampai 1 juta transaksi per detik. Jadi banyak banget persaingan. 5 tahun tuh waktu yang lama untuk ambisi yang setengah-setengah buat Ethereum. Jadi ya blockchain yang desentral secara geografis dan punya performanya tinggi banget, yang tadi detail-detailnya udah kita bahas. 10 transaksi per detik, waktu blok 1 detik, finalitas single slot, itu target yang realistis bisa kita wujudkan. Itu yang Monad berusaha capai. Dan itulah kenapa saya suka, karena tidak mengorbankan desentralisasi. Kalau ada yang suka desentralisasi Ethereum, ada dapat di Monad juga. Kalau ada yang suka skalabilitasnya Solana, ada dapat juga. Jadi the best of both worlds, visi Monad berusaha dapetin kedua hal itu. Trilema blockchain itu jadi persoalan skill issue aja. Cuman perlu ada orang yang ambisius, engineers yang obsessed tadi untuk bisa merealisasikan. Blockchain bisa kok dapat performa tinggi dengan desentralisasi kuat tanpa mengorbankan memang etos industri kita dibangunkan desentralisasi tadi. Jadi kenapa harus bergantung sama teknologi yang centralized kayak layer 2 kalau cuman pengen transaksi murah dan cepat? Karena seperti yang sering dikritik sama Max Resnick lagi nih, yang tadi bagiin proposal ke ETH Research, kita tuh bikin teknologi blockchain loh harusnya. Jangan kita cuman bikin server Amazon Web Service yang dibungkus-bungkus hiasan pernak-pernik, jadilah kayak L2. Server yang centralized itu ada target pasarnya sendiri, tapi mereka marketingnya nggak bilang mereka itu blockchain. Jadi kalau L2 yang sekarang masih centralized ngaku-ngakunya blockchain, ya itulah alasan kenapa Monad tidak memilih jalur sebagai roll up. Monad pengennya dibangun sebagai arsitektur layer 1 yang komplit dari awal. Desentralisasinya dapet. Banyak lagi sih sebenarnya konteks perdebatan antara layer 2, layer 1, antara Monad sama pengembangan EVM yang lain. Ini banyak banget di Twitter. Sebenarnya kalau misalkan kita mau bahas lebih lanjut, mungkin di lain waktu kita bikin video baru lagi ya khusus tentang Monad, tentang deep dive-nya. Kalau ada yang pengen nonton, ini udah ada playlistnya khusus di channel YouTube Rebel Rupiah khusus tentang Monad, udah ada 10 video. Tapi nggak 10-10-nya itu tentang deep dive Monad sih, karena kadang ada yang cuma nyerempet dikit-dikit aja. Tapi yang penting tuh ini 1, 2, 3, terus sama yang 4 ini Next Big L1 Launch nih yang paling terbaru, yang menjelaskan kalau Monad tuh bakal net positif juga ke industri kita. Jadi nggak cuma menguntungkan Monad sendiri, tapi bisa banyak hal diterapkan ke Ethereum. Jadi bisa menawarkan solusi juga. Nah kalau udah bagus, kapan kita bisa nyoba jaringan Monad? Itu soon, sangat segera. Karena udah makin banyak lagi di tease di Twitter gitu kan. Harusnya Monad shipping testnet sekarang. Ide bagus katanya si Kioni, CEO-nya Monad Labs. Terus akun Twitter resminya aja juga udah mulai kasih spoiler dikit-dikit gitu kan. T gitu. Entah itu testnet, entah kalau si Kobi sih ngejawabnya TGE gitu. Jadi ya intinya kalau ngomongin soal Ethereum ya, sejarah itu kan sifatnya path dependent ya. Path dependent itu artinya keputusan yang terjadi di masa lalu ya membawa dampak ke masa sekarang. Jadi ada beberapa hal yang nggak bisa dilakukan oleh Ethereum. Makanya sampai si venture artist ini memang sukanya sih ngelucu ya nge-shitpost. Dia ngomongnya katanya emang lebih gampang sih bikin L1 baru daripada meningkatkan L1 yang udah 10 tahun usianya dan ada banyak beban teknis. Jadi ya sebenarnya memang ada banyak solusi, entah solusinya apa. Kalau si Kyle Samani sih agresif, dia bilangnya katanya harus pecat bukan Kyle Samani sih, si venture artist ini lagi yang nge-shitpost pecat Justin Drake. Tapi kalau si Kyle-nya gak nyebut nama, dia bilang aja kalau startup ya memang harus talent dense, apa ya kalau di Indonesia tuh kayak padat karya mungkin ya. Jadi harus agresif, harus memastikan kalau memang ada beberapa pekerja yang lemot, ya kita harus cari yang lebih kompeten dan lebih agresif lagi, ambisius. Dan kalau startup itu di dunia startup ya sering banget memang yang namanya memecat ada banyak orang. Ya mungkin gak bakal seagresif itu si Ethereum, tapi setidaknya harus mimpinya lebih tinggi, lebih besar. Dan ini yang kayak disebutin nama Michael Rinko dari Delphi Digital.
Elon Musk pengen pergi ke Mars, Solana pengen ngejar 1 juta transaction per detik. Masa Ethereum cuman software update 7 tahun. Jadi ngelucunya gitu sih. Mungkin dapat memercikan perang, karena di Bitcoin kan udah ada perang kayak block size war. Ini dari Telegram, kayak saya kemarin sempat ngelihat dari Mike Ippolito di Telegram live curve-nya dia, karena apa yang diminta orang itu yang tidak difokus dan diprioritaskan loh dari presentasi ini. Jadi kayaknya kalau ada banyak yang cekcok, ada banyak drama politik yang gak sesuai, mungkin bisa jadi perang kayak di block size war-nya Bitcoin nih. Nah, sebagai penutup, lucu aja juga, biar mumpung kita ngomongin Monad, bisa aja sih roadmap lebih mudahnya itu strategi 5 tahun ke depan ATM. Amati, tiru, monadkan. Jadi lihat kemajuan teknis Monad itu apa, nanti waktu udah launching, implementasikan aja hal-hal yang bagus, diambil dari Monad yang mungkin bermanfaat, mungkin cocok untuk dipakai di mainnet layer 1-nya Ethereum. Itulah kenapa salah satu alasan saya bullish dengan Monad, bukan cuma karena dia bisa sukses sendiri, tapi dia juga bisa menyukseskan proyek-proyek di ekosistem EVM untuk bisa pay respect lagi ke blockchain platform smart contract pertama di dunia. Jadi itu guys untuk bahasan tentang Beam Chain, Ethereum 3.0, tentang masa depan EVM dan gimana peran Monad bermain di semua ini, dan mungkin solusi-solusi yang bisa kita pakai untuk bisa bersaing ketat melawan blockchain alternatif yang di luar EVM kayak Solana. Oke guys, sampai jumpa di episode yang berikutnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih jempol, jangan lupa subscribe karena kedengaran video baru. Cheers.